Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Manaf Mawardi dari kelas 10 MIPA 6 KBC. Di sini, saya akan menjelaskan tentang ancaman yang berbahaya bagi suatu bangsa dan negara. Ancaman memiliki arti yaitu suatu usaha yang bersifat mengubah dan menggugat suatu kebijaksanaan yang sudah dibuat secara konsepsional. Tindakannya biasanya dilakukan secara kriminalisis ataupun secara politis. Ancaman sendiri dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada ancaman militer dan yang kedua ada ancaman non-militer. Ancaman militer adalah suatu ancaman yang berupa tindakan organisasi bersenjata dan biasanya ancaman militer sangat berbahaya bagi kedaulatan suatu negara. Ancaman non-militer sangat berbeda dengan ancaman militer, karena ancaman non-militer tidak berupa tindakan secara fisik, bahkan bentuk ancaman non-militer tidak terlihat. Untuk pembahasan kali ini, saya akan membuat suatu batasan. Saya akan membahas dalam ancaman non-militer di bidang sosial budaya. Ancaman non-militer di bidang sosial budaya dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam sendiri ditimbulkan karena adanya isu-isu. Isu tersebut dapat berupa isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Kemudian adapun ancaman di bidang sosial budaya yang berasal dari luar. Salah satunya yaitu adalah gaya hidup kebarat-baratan atau disebut juga sebagai westernisasi. Di sini saya akan membahas tentang gaya hidup kebarat-baratan. Pembahasan saya akan dibagi menjadi beberapa poin. Poin pertama yaitu tentang pengertian gaya hidup kebarat-baratan, yang kedua tentang sejarah, yang ketiga tentang faktor-faktor yang disebabkan dari gaya hidup kebarat-baratan, yang keempat ada dampak negatif yang ditimbulkan, yang kelima ada solusi yang bisa kita lakukan, yang keenam yaitu contoh dari salah satu gaya hidup kebarat-baratan. Masuk ke dalam poin pertama, yaitu pengertian tentang gaya hidup kebarat-baratan secara umum. Gaya hidup kebarat-baratan disebut juga sebagai westernisasi. Westernisasi berasal dari kata western, yang artinya barat. Westernisasi ialah pembaratan atau peniruan budaya barat. Gaya hidup kebarat-baratan adalah suatu proses di dalam masyarakat dalam mengadopsi budaya barat. Hal ini biasanya ada di dalam kehidupan masyarakat baik di bidang suatu industri, cara berpakaian, gaya bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian, selain dari pengertian secara umum gaya hidup kebarat-baratan, saya akan memaparkan tentang pengertian yang didapatkan oleh seorang para ahli. Yang pertama, pengertian menurut Konjaraningrat. Westernisasi adalah suatu proses yang dimana dilakukan oleh masyarakat secara berlebihan. Westernisasi sangat tidak cocok bagi kita sebagai warga negara Indonesia, karena warga negara Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai budaya timur. Yang kedua yaitu menurut Surjono. Pengertian westernisasi adalah suatu proses yang mengutamakan industrialisasi dan juga sistem kapitalis sehingga berkesan meniru suatu budaya barat yang dimana hal ini tidak cocok bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Biasanya westernisasi dilakukan oleh orang-orang yang takut akan ketinggalan zaman atau takut dikatakan tidak modern. Biasanya westernisasi banyak ditemukan di kehidupan materialis. Dan adapun sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki gaya hidup kebarat-baratan, yaitu individualisme dan materialistis. Masuk ke dalam poin kedua, yaitu tentang sejarah westernisasi. Pada abad ke-18 sampai ke-19, masyarakat di negara timur banyak melakukan modernisasi, yaitu dengan memperkuat tentara-tentara mereka dengan cara mengirimkan tentara mereka ke negara-negara Eropa, atau dengan mendatangkan para ahli dari negara Eropa ke negara mereka masing-masing. Hal ini dilakukan untuk menghadapi suatu usaha-usaha keras yang dilakukan oleh orang-orang Eropa yang ingin memperluas pengaruh kolonialisme
ke negara-negara masing-masing yang berada di negara timur. Sejarah dari westernisasi dapat dilihat sejak tahun 1860 Masehi. Gerakan ini memulaikan aktivitasnya saat berada di Lebanon, di mana dilakukan oleh para Zending Kristen. Dari sanalah kemudian menyebar ke negara Mesir, di bawah naungan Hudaywi Ismail, yang dimana ia ingin menjadikan negara Mesir menjadi negara bagian dari Eropa. Kemajuan westernisasi kemudian berkembang pesat setelah orang-orang Ittihad yang menguasai pemerintahan Turki dan disertai dengan jatuhnya Sultan Abdul Hamid tahun 1924 Masehi. Kemudian tahun 1924 Masehi, pemerintahan Turki baru yaitu Kemal Atatürk menghapus Khilafah Utsmaniyah. Perubahan inilah yang menjadikan negara Turki masuk ke dalam jurang sekularisme modern. Dengan kejam dan keras, gerakan westernisasi dari berbagai bentuk dipaksakan masuk ke bumi Turki. Masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu faktor-faktor penyebab westernisasi. Yang pertama, yaitu masyarakat cenderung lebih bersifat konsumtif terhadap produk luar negeri. Masyarakat Indonesia dapat dipastikan akan lebih memilih produk-produk yang bermerek luar negeri, di mana produk-produk dalam negeri pun juga tidak kalah saing dengan produk yang ada di luar negeri, baik dari segi kualitas dan juga segi kenyamanan yang diberikan. Yang kedua yaitu pengaruh dari teknologi informasi. Zaman seperti sekarang ini sudah banyak sekali teknologi informasi yang menyajikan segala bentuk macam informasi. Hal ini, informasi yang diberikan sangatlah bebas dan menjadi peluang oleh suatu warga negara Indonesia mendapatkan informasi tentang gaya hidup kebarat-baratan. Gaya hidup kebarat-baratan dapat dilihat dari gaya berpakaian, gaya pergaulan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu masuknya karya-karya budaya barat. Di Indonesia sendiri, karya budaya barat sudah ada sejak masa sebelum Orde Baru. Hal ini menjadi bentuk kecemasan bagi Insinyur Soekarno pada saat itu, sehingga beliau melarang untuk diadakannya film-film Hollywood dan karya-karya yang bersifat kebarat-baratan di Indonesia. Yang keempat yaitu masyarakat masih kurang sadar akan adanya westernisasi. Masyarakat Indonesia harusnya lebih pintar dalam memilah dan memilih westernisasi. Bagaimanapun juga, westernisasi ini memiliki dampak negatif yang sangat berbahaya bagi kehidupan sosial kita. Masuk ke dalam poin keempat, yaitu tentang dampak yang diberikan terhadap gaya hidup kebarat-baratan. Yang pertama, yaitu etika dan cara berperilaku yang berubah. Pada awalnya, individu etika yang lama sudah tidak sesuai dengan perilaku yang ada, sehingga ia cenderung untuk mengubah etika yang lama untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru. Padahal, belum tentu etika yang baru ini dapat sesuai dengan norma-norma yang ada di kehidupan masyarakat. Yang kedua, yaitu munculnya demokratisasi dan liberalisasi. Kedua paham ini merupakan paham yang berasal dari kebudayaan barat. Hal ini dengan adanya westernisasi di negara kita menjadikan paham ini dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap dunia pemerintahan dan juga dunia perekonomian. Yang ketiga, hilangnya tradisi dan kebudayaan asli. Dengan adanya westernisasi menyebabkan orang-orang lebih menghambakan kebudayaan asing dibandingkan dengan kebudayaan sendiri. Hal ini dapat menurunkan nilai moral bagi penduduk suatu negara yang disebabkan oleh dampak negatif dari westernisasi. Misalnya dunia malam yang memberikan pengaruh negatif bagi suatu warga sehingga tidak cocok untuk kita sebagai warga negara Indonesia yang sangat menjunjung nilai-nilai toleransi di kehidupan sosialnya. Poin yang kelima yaitu solusi penyelesaian westernisasi. Untuk mengurangi dan menghilangkan gaya hidup kebarat-baratan atau dikenal sebagai westernisasi, adapun solusi yang bisa kita lakukan.
Yang pertama, mencintai budaya-budaya asli Indonesia. Hal ini bisa kita lakukan dengan selalu belajar tentang kebudayaan yang ada di negara kita, baik belajar adat istiadat, musik daerah, lagu daerah, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengenalan Pancasila sejak dini. Hal ini bisa kita lakukan dengan memberikan pendidikan kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia, agar warga negara Indonesia lebih paham terhadap toleransi, rasa cinta tanah air, dan rela berkorban untuk negaranya. Yang ketiga, memberikan pemahaman nasionalisme. Arti dari nasionalisme yaitu suatu sikap dalam masyarakat yang mempunyai kesamaan kebudayaan, tujuan, dan cita-cita. Yang keempat, memilah gaya hidup dan kebudayaan baru. Dengan adanya budaya baru yang datang ke Indonesia, patutnya kita sebagai warga negara harus memilah mana yang baik dan mana yang buruk agar tidak memberikan dampak negatif bagi kehidupan sosial kita, sehingga nantinya tidak akan menimbulkan perpecahan di masa yang akan datang. Poin yang keenam yaitu tentang contoh dari westernisasi atau gaya hidup kebarat-baratan. Yang pertama yaitu mengonsumsi makanan siap saji. Makanan siap saji merupakan salah satu dari budaya luar. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia patutnya tidak secara berlebihan dalam mengonsumsi siap saji. Hal ini berdampak buruk bagi kesehatan kita. Yang kedua yaitu gaya hidup yang glamoralisme atau bermewah-mewahan. Yang ketiga, adanya masyarakat yang menganut paham kapitalisme, hedonisme, dan sekularisme. Sifat hedonisme yaitu menjadikan kenikmatan pribadi sebagai suatu nilai hidup yang tertinggi. Hal ini membuat manusia akan cenderung lebih memaksakan terhadap suatu hal untuk mencapai kepuasannya. Meskipun hal tersebut dapat melanggar norma-norma yang berlaku di kehidupan masyarakat, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan bagi tiap orang dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Sekularisme adalah suatu paham yang menyangkutkan suatu agama yang tidak boleh disangkut pautkan dengan dunia politik. Yang keempat, meniru cara berpakaian orang luar, di mana cara berpakaian orang luar cenderung lebih terbuka, yang tidak sesuai dengan norma yang ada di kehidupan kita. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil dari topik pembicaraan kali ini yaitu kita sebagai warga negara Indonesia tetap menjunjung tinggi rasa cinta tanah air dan juga tetap harus memilah dan memilih budaya asing yang datang ke Indonesia agar tidak memberikan dampak negatif bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.